Kemudian yang ketiga adalah kita tahu Mesir dengan adanya Sungai Nil dan posisinya yang amat sangat strategis tersebut, dia menjadi wilayah yang berganti-ganti. Di situ ada peradaban besar ya. Sejak jauh ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelum kedatangan Islam, Mesir sudah memiliki bangunan-bangunan ya, arsitektur, sudah memiliki alfabet ya, dan bahkan hari ini masih belum selesai dilakukan penyingkapan baru terhadap peradaban-peradaban kuno di Mesir yang setelah ribuan tahun itu ketika dibongkar itu peninggalannya menjadi sesuatu yang amat sangat luar biasa ya, bahkan tidak berubah seolah-olah ya dari sekian ribu tahun dia ditinggalkan. Nah, ini semuanya menjadi sesuatu yang membuat penaklukan Heliopolis ini amat sangat penting ya. Nanti akan diperjelas oleh Ustaz Kosasi. Nah, ini coba kita lihat bagaimana posisi Mesir ya di dalam dunia Islam ya. Kita melihat Mesir ada di sini. Nah, ini ada Laut Mediterania. Kemudian di sini ada Sungai Nil ya. Laut Mediterania ini kalau kita lihat dari sisi Syam ini ya antara Syria, Palestina dan Sinai gitu ya. Tapi kalau ketika masuk ke pantai Afrika Utara, maka kita lihat betapa pentingnya posisi Afrika Utara ini yang menghadap ke Laut Mediterania. Gitu. Baik, kemudian nilai penting berikutnya bagi perang Heliopolis dan jatuhnya Mesir adalah genapnya peta Timur Tengah. Jadi peta Timur Tengah itu seperti ini ya. Ini adalah peta Timur Tengah. Di sini ada Saudi Arabia, Yaman, Oman, ya, kemudian Bahrain dan seterusnya ya. Lalu kemudian Yordania, Syria, Irak, Sinai dan Mesir. Maka peperangan Yarmouk itu membuat wilayah Syam jatuh, kondisi yang membuat Irak dan Iran itu masuk ke dalam wilayah kaum muslimin. Nah, peperangan Heliopolis itu menggenapkan peta Timur Tengah dengan masuknya Egypt, dengan masuknya Mesir ya ke dalam wilayah kaum muslimin ya. Ini sesuatu hal yang sangat penting sekali. Dengan jatuhnya Mesir, maka Timur Tengah sejak untuk pertama kali itu berubah menjadi sebuah wilayah Islam untuk selama-lamanya ya, untuk selama-lamanya. Sampai hari ini tidak ada satupun kekuatan dunia yang berhasil merubah peta Timur Tengah ya dari wajah Islam kepada wajah yang lain, itu tidak berhasil. Salah satu kontribusi dari peperangan Heliopolis adalah lahirnya Timur Tengah Islam. Dan kita tahu Timur Tengah dia merupakan sebuah pusat peradaban Islam yang paling penting ya. Bukan hanya dulu, sampai hari ini tetap ya yang namanya dinamika Islam di level dunia itu pusatnya tidak bisa lepas dari Timur Tengah. Kita melihat hari ini ada, meskipun ada semacam persaingan ya antara Turki dengan Saudi untuk persoalan ketokohan atau peranan mereka, ditambah dengan Syiah lah katakan gitu ya, dalam mengambil posisi peran di dunia Islam, tetapi tidak lepas itu adalah bagian dari wilayah Timur Tengah yang sangat penting sekali. Kemudian berikutnya adalah kemunculan Islam di Afrika yang lebih jelas ya. Nah, jadi peta ini adalah peta negara-negara Islam yang ada di Afrika. Ini bagaimana peta ini bisa muncul? Nah, itu lebih jelas ada di sini ya. Ini ada kurang lebih 22 negara yang mayoritas penduduknya Islam di Afrika. Ya, ini ada Mesir, Libya, Tunisia. Saya dulu kuliah di Libya sini, Dr. Engkos di Mesir ya. Aljazair, Maroko, Mauritania, Sudan, Mali, Nigeria, Chad, ya, Somalia, Ethiopia, Djibouti, Burkina Faso, Benin. Burkina Faso itu pemain sepak bola ini banyak datang dari sini nih. Burkina Faso, Benin, Pantai Gading ya. Guinea, ada Guinea Bissau, satu lagi ya Gambia, Sierra Leone dan Senegal. Ini wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim di negara-negara dari antara negara-negara Afrika. Ya, ini petanya seperti ini. Jadi Afrika itu ada Afrika Islam ya yang warna hijau dan Afrika Kristen yang warna merah. Terus kemudian ini ada Komoro. Komoro ini juga sangat banyak sekali jumlah umat Islam di sini ya.
ada wilayah Komoro. Terus kemudian jumlah total umat Islam hari ini di wilayah di benua Afrika itu lebih dari 500 juta, sekitar 530 juta total jumlah mereka. Ini jumlah yang sangat besar ya. Bahkan lebih besar mungkin dari jumlah Muslim yang ada di Asia Tenggara. Asia Tenggara paling besar Indonesia 280, ditambah dengan Malaysia ya dan lain-lain ya mungkin sekitar tidak sampai 400 juta. Tapi di wilayah Afrika, dalam benua Afrika total umat Islam itu 43% ya. 43% ini jumlahnya di atas 500 juta. Jumlah yang sangat besar sekali. Nah, dari mana kemunculan Muslim di wilayah Afrika ini peranan yang paling besarnya datang dari penaklukan Heliopolis ya, atau penaklukan Ain Syams. Lalu kemudian munculnya imperium-imperium besar yang itu munculnya di dalam Afrika ya, muncul di dalam Afrika yang menjadikan Afrika sebagai capital city mereka, sebagai ibu kota negara mereka. Yang pertama dinasti Fatimiyah di tahun 909 ya. Ini abad ke-3 Hijriah. Tetapi kita harus tahu ya bahwa Fatimiyah atau dinasti Ubaidiyah ini adalah dinasti Syiah Qoromitoh, Syiah yang sangat berlawanan dengan kaum muslimin ya. Nah, Syiah Qoromitoh, Syiah Ubaidiyah atau Syiah Fatimiyah ini bertahan cukup lama ya, sekitar 2 abad sampai kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini tinggal asalnya dari ini petanya yang sebelah kiri bawah ya, kanan bawah atau kiri bawah yang nggak ada warna merahnya. Ini wilayahnya sangat luas sekali. Ini pusatnya ada di Kairo, ya ada di Kairo, di ibu kotanya ada di Kairo, capital city-nya ya. Nah, raja terakhir dari Fatimiyah yaitu siapa namanya? Raja terakhir dari Fatimiyah itu Al-Aziz Lidinillah, itu anak muda yang tidak cakap memimpin negaranya. Lalu kemudian meminta tolong kepada dinasti Zenki. Nah, Zenki itu Sunni, Syafi'i, Muslim. Ya. Dari sana kayaknya Syafi'i itu berkembang di Mesir sampai hari ini ya. Nah, dari sana kemudian masuklah Zenki mengirimkan Salahuddin Al-Ayyubi, dan Al-Ayyubi melakukan sebuah kudeta halus ya di dalam kerajaan Fatimiyah setelah wafatnya Al-Aziz Lidinillah, sampai kemudian bangkitlah dinasti Ayyubiyah tahun 1171 sampai 1250 ya. Dan peranan Ayyubiyah sangat besar sekali. Kita tahu Ayyubiyah lah yang mengusir tentara salib dari Palestina melalui peperangan yang sangat besar ya, sangat hebat, namanya peperangan Hittin. Di sana kemudian tentara salib diusir selama-lamanya dari wilayah Palestina. Nah, kemudian tetapi dinasti Ayyubiyah ini hanya bertahan selama kurang lebih 100 tahun ya. 100 tahun itu juga nggak bisa dibilang sebentar ya, 100 tahun. Indonesia saja umurnya baru berapa? 75 berapa tahun gitu. 75 tahun ya. Nah, Ayyubiyah itu bertahan 1100 sampai 1250, kurang lebih selama 100 tahun, cukup lama. Nah, dinasti yang paling lama yang berkuasa di wilayah Afrika dan oleh orang-orang Afrika Utara itu adalah dinasti Mamluk. Setelah berlalunya masa dinasti Ayyubiyah ya, Mamluk ini datang, dan ini Mamluk ini memiliki keistimewaan saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena arti dari Mamluk atau Mamalik itu adalah the slaves. Jadi mereka adalah, Mamluk itu adalah slave atau budak. Coba bayangkan, di dalam Islam itu ada sebuah dinasti yang usianya 300 tahun, dari 1250 sampai 1500. 1517 itu mereka berakhir disebabkan karena apa? Disebabkan karena kemunculan Turki Utsmani. Setelah Turki Utsmani menaklukkan Konstantinopel, maka khalifah pada saat itu merebut Mesir dan menjadikan semua wilayah Afrika Utara berada di bawah administrasi atau kekuasaan dari Turki Utsmani, dan berakhirlah masa Mamluk di situ. Tetapi dinastinya ada, tetapi tidak kemudian memiliki jabatan lah, katakan gitu. Nah, keunikan Mamluknya apa? Mamluk ini adalah bangsa yang bukan Arab ya, bangsa asing non Arab, sama kayak Ayyubi. Karena Salahuddin Al-Ayyubi itu orang Kurdi ya, orang Kurdi. Mamluk itu juga sama, bukan orang Arab. Ini adalah kumpulan dari berbagai orang dari berbagai wilayah yang ada di Asia Tengah dan Turki ya. Nah, mereka dulu adalah orang-orang yang dipakai oleh dinasti Abbasiyah untuk menjaga negara mereka, karena negaranya mengalami kelemahan. Lama-lama orang-orang ini pinter ya,
pinter dan kemudian mengerti tentang bagaimana membuat negara, dan mereka membuat negara pada tahun 1250 dengan nama Mamluk yang artinya adalah negerinya para budak.